Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H akan membahas latihan soal E21.3, E21.4, dan E21.5. Sebelumnya, di sini perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nelly Fardlina dengan NPM akhir 296, kemudian yang kedua ada M. Safin Antakusuma dengan NPM akhir 298, kemudian yang ketiga ada Nabila Fatharani Putri dengan NPM akhir 313, kemudian yang keempat ada Barlintia Najwa dengan NPM akhir 319. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab soal E21.3 pada instruksi A, B, dan C. Jadi, pada instruksi A, yaitu ditanyakan berapakah nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa. Jadi, untuk menentukan kewajiban sewa, pembayaran bulanan sebesar 200 euro selama 50 bulan, yaitu nilai sekarang dari anuitas karena 1 untuk 50 periode, yaitu 0,5% sama dengan 4436350. Untuk mencari nilai nominal, yaitu 200 euro tadi dikali dengan 4436350, dihasilkan 8,8 euro, yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 8873. Nah, selanjutnya untuk instruksi B, yaitu catat sewa tersebut pada pembukuan Dilani pada tanggal dimulainya. Nah, jadi di sini dicatat yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 8873. Nah, selanjutnya pada instruksi C, yaitu catat pembayaran sewa bulan pertama pada masa sewa. Yaitu di sini di jurnal kewajiban sewa lease liability pada kas sebesar 200 euro. Selanjutnya kita akan membahas soal E21.3 di bagian D. Jawabannya yaitu beban bunga sewa 0,5% dikali 8873 dikurangi 200, hasilnya sejumlah 43 di debit. Sedangkan kewajiban sewa sejumlah 157 di kredit dan kas sejumlah 200 di kredit. Selanjutnya yaitu nomor 21.3 bagian E. Pada bagian ini disuruh untuk mencatat penyusutan bulan pertama pada pembukuan Delaney dengan mengasumsikan garis lurus. Adapun jurnalnya yaitu biaya amortisasi senilai 177 pada aset hak pakai senilai 177, di mana nilai 177 pada aset hak pakai dihasilkan dari 8.873 dibagi dengan 50 bulan. Selanjutnya yaitu F. Misalkan Delaney mengharapkan nilai sisa hanya sebesar 500, bukan 1180, jumlah yang dijamin tetap 1180, bagaimana perhitungan nilai sekarang dari pembayaran sewa berubah dari bagian B? Nah, sebagaimana dijelaskan di bagian A, penyewa harus memasukkan nilai sekarang dari setiap nilai sisa yang dijamin kemungkinan berhutang berdasarkan perjanjian sewa. Karena nilai sisa yang diharapkan 500 kurang dari nilai sisa yang dijamin 1180, maka Delaney harus memasukkan nilai sekarang dari perbedaan dalam pengukuran awal kewajiban sewa. Dengan demikian, nilai sekarang dari pembayaran sewa dihitung sebagai berikut. PV pembayaran bulanan sebesar 200 selama 50 bulan senilai 8,87. PV dari nilai sisa terjamin yang mungkin dimiliki yaitu 530 dan PV pembayaran sewa senilai 9,40. Selanjutnya yaitu nomor 21.4 bagian A, di mana soalnya yaitu siapkan jurnal entry pada buku penyewa untuk mencerminkan penandatanganan perjanjian sewa dan untuk mencatat pembayaran dan pengeluaran yang terkait dengan sewa ini untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Tahun fiskal Stora Enso berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, sebelumnya untuk tujuan menghitung kewajiban sewa awal, nilai sekarang dari pembayaran sewa hanya akan mencakup jumlah jaminan nilai sisa yang mungkin terhutang pada akhir waktu sewa. Dengan demikian, kewajiban sewa awal dan aset hak pakai yang akan tercatat pada buku Store Enso dihitung sebagai berikut, di mana
Pembayaran sewa anisal nilai 71.830 dikali PV anuitas jatuh tempo 1 untuk N10 dan I8% yang hasilnya yaitu 520.544. Nah, untuk jurnal sendiri pada tahun 31 Desember 2021 yaitu aset hak pakai senilai 521.934 pada tanggung jawab sewa senilai 521.934 dan kewajiban sewa senilai 71.830 pada kas senilai 71.830. Selanjutnya untuk jurnal pada tahun 31 Desember 2022 yaitu biaya penyusutan senilai 52.193 pada aset hak pakai senilai 52.193 dan tanggung jawab sewa senilai 35.822 dan beban bunga senilai 36.000,8 pada kas senilai 71.830. Dan yang terakhir untuk jurnal 31 Desember 2023 yaitu biaya penyusutan senilai 52.193 pada aset hak pakai senilai 52.193 dan tanggung jawab sewa senilai 38.867 dan beban bunga senilai 33.143 pada kas senilai 71.830. Selanjutnya kita akan membahas soal E21.4 di bagian B, yaitu jawabannya PF of annuity due of 18%, 10 annual payment dengan jumlah $200 dengan nilai residu. PF sama dengan N sama dengan 50I sama dengan 0,5% dengan jumlah 4,436,350,028 dengan jumlah keseluruhan $8,872,70 dengan nilai sekarang residu dengan jumlah 920, liabilitas sewa yang dikapitalisasi sejumlah $9.792 dengan peralatan yang disewakan dengan sewa pembiayaan $9.792 dan liabilitas sewa sejumlah $3.000. Misalkan bahwa selain pembayaran sewa tahunan sebesar 71.830, Stora Enso juga diharuskan membayar 5.000 per tahun untuk biaya asuransi gedung secara langsung kepada lessor Sheffield Storage. Bagaimana bisa pelaksanaan ini akan mempengaruhi pengukuran awal kewajiban sewa dan aset hak guna yang dikembali ke fakta awal dalam masalah. Sekarang anggaplah bahwa pada akhir masa sewa Stora Enso telah merawat aset tersebut dengan baik dan Sheffield setuju bahwa nilai wajar aset tersebut sebenarnya adalah 10.000. Catat Henry untuk Stora Enso pada akhir masa sewa untuk mengembalikan bangunan penyimpanan ke Sheffield dengan asumsi akrual bunga atas kewajiban sewa telah dilakukan. Jadi penjelasan kewajiban sewa telah dilunasi sehingga tidak ada saldo tersisa. Aset hak guna dihapus dari pembukuan dengan mengkredit sebesar nilai buku akhirnya 80.225. Karena aset diakui kembali dengan nilai sebesar 10.000, maka ada kerugian sebesar 70.225 yang diakui. Untuk menghitung pembayaran sewa tahunan, kita perlu menggunakan rumus anuitas untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa tahunan dengan tingkat pengembalian 8% dan durasi 6 tahun. PV sama dengan PMT sama dengan 1 plus R per R. PV nilai sekarang dari pembayaran sewa 240.000 dikurangi 24.335 rupiah nilai residu. PMT pembayaran sewa tahunan yang dicari. R tingkat pengembalian 8% atau
N jumlah periode 6 tahun. Masukkan dalam rumus seperti pada gambar berikut. Maka nilai PMT ditemukan sebesar Rp47.733. Maka PV 245 dikurangi 24.335 sama dengan 220.665. Kita akan membahas soal E21.5 di bagian B, yaitu jawabannya pada 1 Januari 2022 less receivable dengan jumlah 245.000. Sedangkan pada 1 Januari 2022 selanjutnya annual less payment dengan jumlah 46.000 dan recovery of less receivable dengan jumlah 46.000 dan less receivable dengan jumlah 199.000. Selanjutnya pada 1 Januari 2023 dengan jumlah 46.000 di bagian annual less payment dan di bagian interest 8% on less receivable dengan jumlah 15,902. Pada 1 Januari 2023 dengan 46.000 di bagian annual less payment dan di bagian interest 8% on less receivable dengan jumlah 15,920, sedangkan di recovery of less receivable dengan jumlah 30,080 dan di less variable dengan jumlah 168.920. Pada 1 Januari 2024 sejumlah 46.000 di bagian annualized payment dan di bagian interest 8% on less receivable dengan jumlah 13,514 dan di recovery of less receivable dengan jumlah 32,486 dan di bagian less receivable dengan jumlah 136,434. 1 Januari 2025 sejumlah 46.000 di bagian annualized payment dan di bagian interest 8% on less receivable dengan jumlah 10,915 dan di bagian recovery of less receivable dengan jumlah 35,085 dan 101,348 di bagian less receivable. 1 Januari 2026 sejumlah 46.000 di bagian annualized payment dan di bagian interest 8% on less receivable dengan jumlah 8,108 dan 37,892 di bagian recovery of less receivable dan di bagian less variable dengan jumlah 63,456. 1 Januari 2027 sejumlah 46.000 di bagian annualized payment dan 5,76 di bagian interest 8% on less receivable dan di bagian recovery of less receivable dengan jumlah 40,924 dan 22,533 di bagian less receivable. Sedangkan di 31 Januari 2027 dengan jumlah 24,335 di bagian annual less paid di interest 8% on less receivable dengan jumlah 1,803 dan di bagian
Reservoir of Less Receivable dengan jumlah 22,532. Sedangkan jumlah keseluruhan di annualized payment 300,335, sedangkan di interest 8% on less receivable dengan keseluruhan 55,335, sedangkan di reservoir of less receivable dengan jumlah keseluruhan 245.000. Berikut target jurnal awal perjanjian sewa di tanggal 1 Januari 2022. Piutang sewa di debit sebesar 245.000. Peralatan investasi di kredit sebesar 245. Jurnal penerimaan pembayaran sewa dan pengakuan pendapatan bunga. Di tanggal 31 Desember 2022, piutang sewa di debit sebesar 19.600. Peralatan investasi di kredit sebesar 19.600. Jurnal penerimaan pembayaran sewa di 31 Desember 2022, kas di debit kas 47.733.000, piutang sewa 47.733. Jurnal penerimaan pembayaran sewa dan pengakuan pendapatan bunga. Di tanggal 31 Desember 2023, piutang sewa 16.467 di debit, pendapatan bunga 16.467 di kredit.